Karena para korban ini melihat, oh ini ada tokoh publik yang juga mengatakan ikut bermain investasi, ya itu juga salah satu yang meyakinkan. Mungkin depannya ada yang I ya, ada yang I, baru ada yang F, ya kira begitu. Untuk nama-namanya kami sudah serahkan ke penyidik. Malam itu juga, Saudara F statusnya dinaikkan dari saksi menjadi tersangka. Maraknya kasus penipuan berkedok profit hingga kini terus bermunculan dan juga menyeret beberapa nama public figure yang turut terseret kasus kejahatan dalam media sosial yang sedang marak di tanah air saat ini. Banyaknya kasus penipuan itu pun juga membuat kerugian tersendiri bagi masyarakat yang telah menjadi korban dalam kasus trading ilegal tersebut. Dan kini dua nama public figure berinisial I dan F kembali mencuat setelah resmi dilaporkan oleh salah satu korban yang mengalami kerugian yang nilainya menyentuh angka miliaran rupiah. Lantas, siapakah sosok di balik inisial yang telah dilaporkan itu? Belum lama ini jagat dunia maya pun juga dihebohkan oleh salah satu pemberitaan mengenai keterlibatan Rizky Bilar, Billy Syahputra, serta Ivan Gunawan yang turut terlibat dalam kasus profit ilegal yang kini sedang marak terjadi. Mendengar pemberitaan tersebut telah beredar luas, salah satu orang terdekat dari Rizky Bilar yakni Iis Dahlia pun turut memberikan suara mengenai kasus ilegal yang banyak melibatkan publik figur tanah air. Lantas, seperti apakah reaksi Iis Dahlia melihat adanya hal tersebut? Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Cam Injap kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Kasus profit ilegal yang saat ini sedang marak di tanah air hingga kini terus menimbulkan banyaknya korban yang mengalami kerugian akibat terhipnotis dengan ajakan untuk turut serta dalam trading ilegal yang menimbulkan banyak kerugian. Dan baru-baru ini, publik kembali dihebohkan dengan adanya korban penipuan yang mengaku telah merasa terajak oleh ajakan dua public figure yang berinisial I dan F untuk melakukan profit ilegal yang menimbulkan sebuah kerugian. Mewakili kliennya, kini Ricky Ricardo Manik selaku lawyer dari korban pun resmi melaporkan dan menyerahkan nama public figure berinisial I dan F itu untuk segera diperiksa oleh para penyidik. Lantas, siapakah sosok di balik inisial yang telah dilaporkan itu? Tujuan kami untuk membuat laporan ya, terkait dugaan tindak pidana, penipuan pencucian uang, dan mungkin tindak pidana di bidang perdagangan berjangka komoditi yang diduga dilakukan oleh perusahaan PT DNA Pro. Yang juga sudah dalam penanganan ya, kami dengar oleh aparat penyidik dari Barreskrim dan beberapa polda terkait. Untuk yang kami dampingi, klien ini ada korbannya 2 orang, kebetulan mereka ini kakak beradik, dengan total kerugian kurang lebih 25 miliar rupiah. Dan itu sejak Juli 2021 sampai Januari 2022 ya. Kami kalau menyeret langsung tidak ya, tapi secara fakta ya, kami bicara fakta karena ada beberapa postingan-postingan dalam platform akun media sosial, dan juga ada beberapa kali pertemuan-pertemuan kayak semacam business meeting ya. Itu yang diselenggarakan oleh para leader-leader dari DNA Pro atau founder yang juga melibatkan beberapa tokoh publik yang kebetulan artis. Kan begitu, dan ada juga artis yang mengupload di dalam, memposting di akun media sosialnya berisi ajakan-ajakan untuk bergabung dengan DNA Pro dengan iming-iming keuntungan yang besar dan legalitas yang aman dan terjamin. Itu ada tuh. Untuk nama-namanya kami sudah serahkan ke penyidik. Saya rasa nanti mungkin penyidik akan menyampaikan ya secara lebih detail ya berkaitan dengan itu. Tapi secara umum juga mungkin sudah banyak masyarakat yang mengetahui figur-figur tersebut. Iya, betul. Karena kan ini juga meyakinkan. Karena para korban ini melihat, oh ini ada tokoh publik yang juga mengatakan ikut bermain investasi, ya itu juga salah satu yang meyakinkan. Dan perkataannya linear sama dengan yang disampaikan oleh
pihak DNA Pro sendiri, yaitu profit yang besar, legalitas yang aman, dan dapat withdrawal secara setiap saat. Namun kenyataannya kan sampai saat ini itu tidak terrealisasi. Legalitas juga ternyata tidak resmi ya, sebagaimana yang sudah dirilis itu. Yang kami dapatkan informasi dari para korban ya, bahwa DNA Pro ini awalnya itu bergerak di bidang trading ya. Mereka ini sebenarnya menjual aplikasi robot trading. Sesungguhnya itu yang mungkin kami tangkap ya, nanti penyidik bisa lebih mendalami lagi. Tapi kami kira secara garis besarnya modus operandi seperti itu. Mereka menjual robot trading, kemudian juga mereka menyampaikan bahwa kita akan mereka bekerja sama dengan broker-broker dari luar negeri, kan gitu loh. Bahwa nanti ini akan menjanjikan keuntungan yang konsisten. Karena kan kalau trading itu kan tentu fluktuatif ya. Nah ini mereka menjamin kepada para calon-calon nasabah atau membernya, ketika mereka bergabung dengan DNA Pro, maka akan mereka mendapatkan profit yang konsisten 1% hingga 20% per bulan, 1% per hari dan 20% per bulan, dan gitu. Kira-kira loss-nya sangat kecil lah. Lalu kemudian mereka juga menjamin mengenai legalitas, bahwa legalitas mereka ini aman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dari perdagangan berjangka komoditi ya. Dan itu juga yang kemudian membuat dan juga bisa melakukan withdrawal at any time, kapanpun. Itu juga menjadi 3 poin itu menjadi daya tarik bagi ya, setidaknya bagi para korban yang saya dampingin ini. Itu yang saya dapatkan keterangannya. Jadi itu kemudian yang membuat mereka tertarik. Namun sering berjalan waktu ternyata di akhir 2021 ya, ada rilis dari Satgas Waspada Investasi ya, dan di dalamnya ada Bapeti juga menyatakan bahwa DNA Pro termasuk dalam entitas ilegal. Dan kemudian kami mendengar berita juga ditindaklanjuti oleh Bapeti bersama Barreskrim untuk menindak dan menghentikan kegiatan DNA Pro, termasuk juga melakukan penyegelan. Dan itu kemudian membuat kaget ini para korban, artinya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan selama ini, baik dalam pertemuan-pertemuan virtual maupun pertemuan onsite. Dan itu yang juga disampaikan para leader-leadernya. Dan itu kemudian setelah itu ternyata aplikasi menjadi tidak dapat diakses. Lalu para korban yang saya dampingin ini, mereka mencoba melakukan withdrawal, kan gitu loh. Ternyata itu juga tidak berhasil, kan gitu. Dan mencoba berkomunikasi langsung karena ada beberapa jalur pribadi dengan pengurus perseroannya DNA Pro. Dan mereka ada menyampaikan bahwa uangnya ada di Rusia, ada di broker katanya. Dan mereka juga ada salah satu pengurus yang juga sedang katanya berangkat tuh ke Rusia. Mengenai kebenarannya kami serahkan kepada penyidik untuk menelusuri ya. Katanya itu uangnya semua ada di Rusia, bukan mereka sedang mengusahakan. Dan atas dasar itu kami tidak pernah mengetahui, tidak ada transparan kemana uangnya. Yang jelas para korban mentransfer uang itu ke rekening yang ditunjuk oleh perusahaan DNA Pro. Oleh karena itu kami setelah mensomasi tidak ada jawaban, tidak ada kepastian penyelesaian, para korban memutuskan untuk melakukan laporan polisi, membuat laporan polisi supaya terkait dengan kerugian yang dialami. Mungkin ada ya profit, tapi karena ini belum lama jadi tidak signifikan ya dibanding dengan modal yang sudah disetorkan itu loh. Ya, mengenai jumlahnya kami nggak ingat ya. Mungkin kami mesti lihat data, tapi profit mungkin ada, tapi tidak signifikan lah kira-kira lah. Mungkin sekian persen lah dari total keseluruhan modal yang uang real yang sudah diserahkan kepada DNA Pro yang kurang lebih 25 miliar ya. Itu yang disampaikan oleh para korban. Kalau yang kami lihat aja dari pemberitaan juga itu sejauh ini ya dari rilis ya ada 97 miliar dengan ratusan korban ya. Tapi kalau dari fakta-fakta yang ketika para korban ini mengikuti mungkin ada ribuan ya dengan jumlah hampir triliunan. Itu bisa diketahui oleh para korban ini pada saat pertemuan-pertemuan itu selalu disampaikan berapa jumlah member yang sudah bergabung dan berapa jumlah modal yang sudah disetorkan. Karena ini laporan ini sudah juga berjalan sebelumnya dan sudah ditangani oleh penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, dan kami diminta untuk berkoordinasi supaya penanganannya bisa secara utuh ya, secara komprehensif kira-kira begitu. Dan kami juga ingin sampaikan begini, ini tokoh-tokoh publik ini juga, kalau kami lihat trennya ini kan selalu berkata ini mereka hanya endorser gitu kan ya, kami nggak tahu apakah afiliator, endorser atau apa, tapi pada faktanya mereka ini menyampaikan itu di platform media sosial mereka tanpa secara open declare menyatakan itu adalah iklan atau advertorial. Dan itu membuat kami merasa itu bisa menyebabkan misleading di masyarakat ini, bahwa itu ada peristiwa real, dan kemudian ketika terjadi masalah mereka mau coba disclaimer bilang oh kami cuma itu, dan itu tidak disampaikan. Itu saya rasa tidak sesuai ya, kalau kecuali mereka buat itu di media massa. Media massa kan jelas ada beda antara berita peristiwa real dengan iklan. Iklan kan tidak objektif ya.
Dan itu yang saya rasa mohon nanti kedepannya dari pihak yang regulator terkait dan otoritas bisa mengawasi lah, atau bagaimana influencer ini untuk tidak membuat suatu konten-konten yang bisa menyebabkan kerugian ya bagi masyarakat banyak. Itu sih kira-kira. Dengan banyaknya kasus yang beredar mengenai trading atau profit ilegal, bersamaan dengan ini, pihak kepolisian pun akhirnya telah resmi mengamankan salah satu tersangka yang bernama Fakarich yang berperan sebagai guru trading dari Indra Kents. Statusnya yang kini telah menjadi tersangka pun akhirnya diumumkan oleh Kombes Pol Gatot Repri Handoko yang menegaskan jika guru dari Indra Kents telah resmi ditahan oleh Barreskrim Polri. Lantas, seperti apakah penjelasan lengkap pihak kepolisian mengenai tertangkapnya guru dari Indra Kents? Terkait update kasus platform Binomo, perlu kami sampaikan kepada teman-teman media bahwa pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, Saudara F tiba di Barreskrim sekitar pukul 11 siang dan dilakukan pemeriksaan sebagai saksi sampai dengan pukul 20.40 WIB dengan 40 pertanyaan. Saudara F datang ke Barreskrim, diperiksa oleh penyidik sebagai saksi dengan 40 pertanyaan. Kemudian penyidik melanjutkan dengan melakukan gelar perkara. Itu sekitar jam 21.00 penyidik melakukan gelar perkara untuk menentukan status hukum dari Saudara F. Kemudian malam itu juga Saudara F statusnya dinaikkan dari saksi menjadi tersangka. Kemudian dilakukan penangkapan sebagaimana surat perintah penangkapan nomor SPK 54 Romawi Res 2.5 2022 Bir Tipidexus tanggal 4 April 2022. Kemudian setelah ditangkap, terhadap F dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka hingga pukul 1.30 WIB. Diperiksa sebagai tersangka dengan didampingi oleh pengacara atau penasihat hukumnya terkait hubungan yang bersangkutan dengan tersangka Ika dengan 44 pertanyaan. Di situ juga penyidik membuka akses daripada akun BIN partner dan akun Binomo milik tersangka. Kemudian terhitung sejak pukul 2 tadi malam 2 WIB yang bersangkutan dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan sebagaimana surat perintah penahanan nomor SPH 42 Res 2.5 4 Romawi 2022 Dir Tipidexus Dit Tipidexus tanggal 5 April 2022. Modus operandi pada Saudara F pada awal tahun 2019 dengan kontak melalui email kontak melalui email dengan tersangka BEM
untuk menjadi afiliator. Kemudian Saudara F membuka kelas kursus berbayar untuk pelatihan trading binary option binomo pada website pakartrading.com di bawah PT Pakar Edukasi Pratama dengan biaya pendaftaran 5 juta rupiah. Selain itu juga F membuat dan mengupload video yang isinya mengajarkan trading binomo di channel YouTube miliknya. Tahun 2019, Ika meminta F untuk mengajarkan trading dan membayar uang privat kelas online sebesar Rp500.000. Kemudian Saudara F dan Ika memiliki hubungan bisnis di PT Bisotif Citra Digital, di mana Ika sebagai direkturnya. Kemudian Saudara F menerima aliran dana dari rekening Ika sebesar Rp1.900.000.000. Jadi Saudara F sudah dilakukan penahanan. Alasan dilakukan penahanan oleh penyidik adalah dengan mempertimbangkan alasan subjektif dan objektif. Kasus demi kasus mengenai trading ilegal hingga kini terus diburu oleh pihak kepolisian lantaran banyaknya masyarakat yang turut menjadi korban. Tidak hanya masyarakat umum, kasus tersebut pun juga turut menyeret nama artis yang diduga menjadi salah satu pihak yang ikut memasarkan investasi bodong ke masyarakat luas. Nama Ivan Gunawan, Rizky Bilar, dan Billy Syahputra baru-baru ini juga telah terseret dalam kasus trading ilegal yang sedang marak terjadi. Mendengar hal tersebut, Iis Dahlia yang merupakan orang terdekat dari Rizky Bilar pun akhirnya memberikan sebuah reaksi mengenai kasus yang saat ini menyeret nama-nama aktris di dalamnya. Lantas, seperti apakah tanggapan Iis Dahlia mengenai kasus trading ilegal yang menyeret beberapa nama aktris itu? Gue juga ikut trading, ya udahlah. Sekarang gini loh, sebenarnya gini, trading itu dari zaman baheula udah ada. Cuman orang Indonesia ini belum harus dikasih pembelajaran dulu bahwa trading itu ada risikonya. Itu yang mereka nggak tahu, karena kan kadang-kadang mereka cuman mempromosikan yang enaknya aja. Itu salah. Aku juga kayak kemarin ngobrol sama Bilar juga ngomong gitu, nah gini-gini, enggak mah tapi kita aman. Dia nggak jelasin, tapi gue masih kalau buat aku ya, orang tua nih, orang jadul, aku bilang gini sama suami aku, udah deh, gue nggak mau trading. Kita juga sama kena. Kita sekeluarga juga sama kena, karena kan begitu lagi naik-naiknya kan bapaknya, ikut yuk, gini-gini, mama ikut ya, adik ikut ya, kakak, kita semua ikut. Begitu duitnya hilang cuma gue begini, duit gimana tuh duit? Kata dia gini, saking gak enaknya dia ngajak kan, ada tapi belum bisa diambil. Adalah, udahlah. Cuman memang harus dikasih pembelajaran bahwa main trading itu untungnya memang kalau lagi untung banget. Tapi kalau rugi iya habis banget. Jadi buat aku kayak orang aku nih zaman dulu. Kalau aku sekarang udah gini aja. Nabung yang ada bentuk fisiknya deh. Lu beli tanah ada tanahnya. Lu beli emas ada emasnya. Kalau trading udahlah bukan untuk kita. Untuk orang bisnis yang mengerti. Tapi kalau untuk orang yang nggak ngerti, apalagi cuman duitnya punyanya itu-itunya aja, jangan. Ya udah, akhirnya gue ngomong gitu. Udah, gue mah beli yang ada fisiknya, Pak. Beli mobil ada mobilnya. Beli emas ada emas, ya kata gue gitu. Ini kan kayak beli hantu ya, Nek. Makanya kalau aku nggak pernah gampang menerima endorsement kayak gitu. Jadi mesti tahu dulu gitu. Udahlah, dan karena aku nggak mengerti, sampai suami aku tuh menyekolahkan Salsa untuk belajar trading. Tapi terus akhirnya dia ngejelasin apa aja gue nggak tahu. Udah dah, kalau ibu-ibu kayak kita mah nggak usah main trading. Udah ya mam, udah jengong. Apalagi duitnya cuma punya 10 juta, 20 juta hilang, alemong. Yang trading dia nggak cerita. Dia orangnya kalau soal yang sedih-sedih dia nggak mau cerita. Selesai sudah Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.